Film dimulai dengan adegan di mana seorang ayah bernama Brian pergi ke toko untuk membeli sebuah radio. Dia dengan hati-hati membungkusnya, karena radio ini akan menjadi hadiah ulang tahun untuk putrinya yang ke-17. Esok harinya, Brian datang ke rumah mantan istrinya, Lenore. Ketika Brian memberikan hadiah tersebut kepada putrinya, Kim, ekspresi wajah Kim terlihat tenang saat menerima hadiah dari ayahnya. Namun, ketika ayah tirinya yang kaya raya, Stuart, memberikan hadiah berupa seekor kuda kepada Kim, ekspresi wajah Kim berubah drastis. Dia melompat kegirangan dan bahagia sampai-sampai hadiah dari ayahnya diletakkan di tanah begitu saja. Disinilah kita bisa melihat betapa sedihnya Brian melihat reaksi putrinya. Malam itu, Brian sibuk melihat foto-foto anak gadisnya. Terlihat jelas bahwa Brian selalu merayakan ulang tahun Kim dengan penuh perhatian. Pada malam itu, teman-teman Brian yang merupakan rekan satu angkatannya datang untuk pesta barbecue. Saat mereka asik berbincang-bincang, salah satu teman Brian menawarkan pekerjaan sebagai bagian dari tim keamanan di konser seorang biduan pop terkenal bernama Syrah. Brian dengan santai menerima tawaran tersebut, karena sebagai mantan agen khusus, tugas itu tidak menjadi masalah besar baginya. Job's a piece of cake. One gets killed. Okay, it'll be perfect, just like oh. Keesokan malam, Brian sudah berada di lokasi untuk menjaga seorang artis biduan yang sedang tampil di sebuah acara sunatan massal di sebuah kampung. Sambil menunggu sang penyanyi tampil membawakan lagu rungkat, Brian dan teman-temannya menghabiskan waktu dengan bermain kartu remi. Tidak lama kemudian, Brian menerima telepon dari Kim, putrinya, yang mengundangnya untuk makan siang esok harinya. Hal ini membuatnya sangat bahagia. She wants to have lunch. Okay. Setelah konser, terjadi insiden di mana gerbang pintu masuk tiba-tiba terbuka dan para penggemar menerobos masuk, membuat Brian harus segera mengamankan artis tersebut dan membawanya ke dalam mobil. Di saat kritis itulah, kita dapat melihat kemampuan luar biasa Brian dalam mengatasi situasi tersebut, terutama ketika seorang pria mencoba untuk membahayakan sang artis. She's going to college next year, right? Edge. There's more of this to be had. Seriously, Bry. Casey? Rambo? Keesokan harinya, Brian memiliki janji makan siang dengan putrinya. Namun, Brian segera menyadari bahwa makan siang itu hanyalah keinginan Kim untuk mendapatkan tanda tangan ayahnya. Kim ingin pergi berlibur ke Perancis bersama temannya Amanda dan memerlukan izin orang tua untuk perjalanan ke luar negeri tersebut. Brian merasa sedikit ragu karena dia tahu tentang kejahatan yang ada di Perancis. Dan dia menawarkan opsi agar dia bisa ikut ke Paris untuk menjaga Kim. Namun, Kim tetap memohon dan akhirnya pergi dengan kecewa ketika Brian tak mau mengalah. Of your life in the service of your country. Christ, our marriage in the service of the country. I'm not comfortable putting my daughter at risk. And what's your problem? I would sacrifice anything for. Little this one time for your own daughter. Untuk menghindari agar putrinya tidak sedih, Brian akhirnya memberikan izin dengan satu syarat, yaitu Kim harus selalu mengaktifkan ponselnya agar Brian dapat selalu tahu kabarnya. Am I focused? Yes, I am. What did I? Okay. Thank you. International Blue Numbers Program. Brian mengantarkan putrinya dengan hati yang berat dan di saat-saat itu, ia tanpa sengaja melihat dokumen perjalanan putrinya. Disinilah Brian merasa marah kepada mantan istrinya karena dia menyadari betapa berbahayanya dunia di luar sana dan ia khawatir tentang keselamatan putrinya. Oh, Jimmy, we'll give you a hand. I know. She's not just going to. Lenore, Your rules and conditions. why? What are you talking? Yes, because she can't be honest with all the kids. She's following a rock band around. It's you two's you. Don't you tell me I don't know what the world's like. You have no idea what the world is. Stuart got her the tickets. We've arranged for it. Brian mengantarkan Kim ke bandara, di mana temannya telah menunggu dengan sabar. Namun, Brian masih merasa berat untuk melepaskan Kim.
bahkan jika hanya sementara. Setelah Kim dan temannya tiba di Paris, mereka bertemu dengan seorang pemuda lokal bernama Peter. Dalam suasana yang penuh semangat, mereka meminta Peter untuk mengambil foto mereka berdua menggunakan ponsel Kim. Kejutan lainnya datang ketika Peter memutuskan untuk bergabung dengan mereka dalam satu taksi menuju hotel tempat Kim dan temannya akan menginap. Okay, perfect. Thanks. Want to share? Oh yeah, thanks. Flight 288, to check arrival, please press. I have to be going nice to... Sesampainya di hotel, Peter berpamitan dengan ramah, meninggalkan Kim dan temannya di kamar. Hey, Oh, okay. You too. Bye. I come pick you up around 9. What is there? Nobody saw me. Come, Sure. see you tonight. Okay. It's the whole fifth floor, Hoffman. You are bad? Okay, yeah. Okay, girl. 2 girls around 18. I'm gonna sleep. Come on, he's not gonna know. No. Oh, come on. You're just mad at Peter. Sometime, might as well be in Paris. Mereka langsung menyalakan musik untuk merayakan awal perjalanan mereka. Sementara itu, Brian terus mencoba menelpon ponsel Kim. Namun, Kim tak mendengar panggilan itu sampai akhirnya dia angkat dan pergi ke sisi lain kamar untuk bicara dengan Brian. Of course, if I'd had the number where you was staying. I'm sorry. Lalu, yang terjadi selanjutnya sungguh mengagetkan. Ada 2 pria asing yang masuk ke dalam kamar. Mereka cepat bertindak, menyerang dan melumpuhkan teman Kim, yang membuat Kim merasa sangat ketakutan. Brian, meski paniknya tetap terkendali, tak segera menelpon Inspektur Ladusing. Dia lebih memilih merekam percakapan itu agar nanti bisa jadi bukti penting. Brian punya firasat bahwa putrinya Kim mungkin dalam bahaya dan tahu kalau putrinya pasti akan tertangkap. In the airplane. Did you meet an American? Peter? He took a cab with us. Did he know who you... How many people are there? Dengan cepat, Brian memerintahkan Kim untuk bersembunyi di bawah kasur dan memberikan instruksi cerdas. Dia meminta Kim untuk meneriaki ciri-ciri penjahat ketika dirinya tertangkap nanti. Tell me when you're there. The next part is very important. The phone on the floor. Concentrate. Very important seconds. Stay focused, baby. This is key. They are going to take anything you see, you understand? High color, tall, short, scar. Shout out everything you see about them. Hair. Remember, concentrate. They're there. I can hear them. Ketika kedua penjahat itu mendekat, Brian meminta Kim mendekatkan ponsel agar bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan kamar dan tiba-tiba ketika Kim akhirnya tertangkap, dia berseru menyebutkan ciri-ciri penjahat tersebut. Kumis tebal tinggi melebihi 6 kaki dan tato bulan bintang di tangan kanannya. Brian dengan keberanian dan ketegasan yang luar biasa berkata, "Aku tidak tahu siapa kalian sebenarnya. Tetapi jika kalian mencari uang tebusan, aku tidak punya. Yang aku miliki hanyalah keahlian yang sangat istimewa. Lepaskan anakku sekarang dan semuanya akan segera berakhir. Namun jika kalian memilih untuk melanjutkan, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku akan mengejar kalian, menghadang kalian, dan menjamin bahwa kalian akan mendapat apa yang pantas." Penjahat dengan nada sinis menjawab, "Semoga beruntung, bro." Setelah mendengar jawaban sinis dari si penjahat dan jika mereka memilih jalur itu, Brian tidak ragu untuk langsung menuju rumah mantan istrinya, Lenore. Di perjalanan, dia menghubungi temannya di keamanan, Sam, dan mengirimkan rekaman percakapan tadi kepada analisnya.
Ketika tiba di rumah mantan istrinya, Brian tidak berpura-pura ramah. Dia langsung bertanya kepada suami Lenore apakah ada masalah dengan seorang pebisnis di Perancis. Sebagai mantan agen khusus, Brian telah melakukan riset menyeluruh tentang suami mantan istrinya ini. Karena dia tidak ingin anaknya hidup dengan orang yang asal-usulnya tidak diketahui. Brian telah mengambil langkah-langkah ekstra untuk memastikan keamanan Kim sampai sejauh itu. Brian menuju ke kamar Kim untuk mencari petunjuk, dan sebentar kemudian, tim analis temannya menelpon dengan berita mengejutkan. First, I have to find. Please get back to me, Brian. Speaking Albanian based on their. What have you got? Mereka berhasil mengidentifikasi para pelaku sebagai anggota sindikat perdagangan wanita yang selama ini menjadi buronan polisi. Tidak hanya itu, korban-korban mereka ternyata dijebak dalam perangkap narkoba dan dipaksa menjadi pelacur. Semuanya untuk menghasilkan uang bagi para pelaku kejahatan ini. Informasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu dari pelaku tersebut adalah seorang pria bernama Marco Hoxha yang ditandai dengan tato bulan bintang di tangan kanannya sebagai pengenal kelompok mereka. Lenore mendengar berita ini tak kuasa menahan tangisnya. Mengingat kejadian penculikan sebelumnya, Kim harus ditemukan dalam waktu 96 jam. Jika tidak, dia mungkin akan hilang selamanya. From the time she was grabbed. Based on what they know. What else? To never finding her. Dengan pesawat yang telah dipesan oleh suami Lenore, Brian segera terbang ke Paris. Brian tidak berhenti dulu untuk makan di restoran cepat saji atau membeli donat. Sebaliknya, dia langsung menuju hotel tempat Kim menginap, berharap menemukan petunjuk yang dapat membawanya ke pelaku. Setibanya di sana, Brian tidak terburu-buru, melainkan dia merenung, menganalisis tempat kejadian perkara, serta melakukan simulasi dan hipotesis untuk memahami kronologi kejadian ini dengan lebih jernih. Get under the bed. Tell me when you go to the next bedroom. Di tempat itu, Brian menemukan sehelai benang baju yang terselip di pecahan kaca. Dia juga menemukan ponsel Kim yang sudah rusak parah. Tetapi Brian berhasil mengambil memory card-nya untuk mencari petunjuk tambahan. Dengan keahlian yang luar biasa, Brian mampu mengamati dengan sangat detail. Dia menemukan foto wajah Peter, sang pemuda lokal yang terpantul pada salah satu pecahan kaca saat dia sedang memotret Kim dan temannya. Dengan keyakinan bahwa Peter memiliki peran dalam ini, Brian segera menuju bandara untuk menyelidiki lebih lanjut. Dan tidak heran temuannya benar. Peter adalah anggota kelompok yang bertugas sebagai umpan untuk memikat turis wanita dan mencari tahu tempat menginap mereka. Brian dengan mantap memaksa Peter untuk naik ke dalam taksi dan berusaha mendapatkan informasi darinya. Namun, secara tiba-tiba, seorang warga sipil ikut campur dan mencoba menghentikan Brian. Setelah berhasil mengalahkan Peter, Brian menyaksikan Peter berusaha melarikan diri ke flyover. Peter melakukan aksi parkour yang sangat mengesankan. Tetapi akhirnya takdir memaksa dia tewas tertabrak oleh sebuah truk. Kejadian itu memang keren dalam eksekusi tetapi sangat menyedihkan. Dengan petunjuk utama yang telah lenyap, Brian merasa tak ada pilihan lain selain mencari bantuan dari mantan rekannya yang sudah pensiun.
Jean-Claude Pitrel tidak pakai Van Damme. Jean-Claude, mantan agen di GSA yang sekarang bekerja sebagai petugas polisi nasional Perancis, adalah satu-satunya yang bisa membantu Brian. Jean-Claude memberitahu Brian bahwa para pelaku berasal dari Albania dan merupakan kelompok yang sangat berbahaya yang sulit dilacak oleh pihak kepolisian. Meskipun Jean memperingatkan Brian untuk tidak menciptakan kekacauan di Paris, Brian dengan tegas menjawab bahwa anaknya diculik dan dia akan melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti meruntuhkan Menara Eiffel demi menyelamatkannya. Khawatir dengan tekad Brian, Jean mengirim salah satu bawahannya untuk memantau langkah-langkah Brian di Paris. Dengan informasi dari Jean, Brian menuju ke lokasi bisnis kelompok tersebut yang terletak di distrik lampu merah. Di tepi jalan di mana wanita-wanita pelacur ditawarkan, Brian tidak pergi sendirian. Dia juga menyewa seorang penerjemah bahasa Albania yang akan tinggal di dalam mobilnya. Albanian to English. Here is my resume. Mr. Smith. Hours. Wait here. Usually it is 25 per hour for What's your right now the job is doing? the job exactly. I do not understand. Brian mendekati seorang wanita pelacur dengan tujuan memancing Germo Albania agar mendekatinya. It's 40 euros for this time. I don't give a shit about your career commission, okay? I must have read that. I just like to get comfortable before. No, I didn't say I wasn't. Listen, I'm sorry. This, Trouble? Really? you're With gonna get me in trouble today. Because me too. package deal. Do I get a disc if I want to? Saat orang tersebut akhirnya datang, Brian secara diam-diam melekatkan mikrofon kecil di bajunya. You are costing Just negotiate. She is my business. Only for food that got away. Use your. Setelah itu, Brian kembali ke mobil bersama penerjemah yang mendengarkan percakapan tersebut dan melakukan terjemahan tanpa mengetahui maksud sebenarnya. Mr. Smith was an asshole. That's talking about you. Do you really want to hear all this, Mr. Smith? Keep going. One of them said us all this. Maybe Just translate. It's 2 football. 9. the game between what's any of this. Saat si pria mengatakan lokasi tertentu di sebuah tempat konstruksi, Brian segera bergerak. Ask for an English Albanian dictionary. Di belakangnya, anak buah dari Jean masih terus membuntutinya. Brian tiba di lokasi yang disebutkan dan menyamar sebagai salah satu pelanggan di sana, di mana tempat konstruksi itu menjadi tempat para lelaki hidung pesek mencari kepuasan. Setelah memasuki lokasi, Brian menemukan barang milik Kim yang ternyata dimiliki oleh seorang gadis lain, yang juga merupakan korban. Brian mencoba membawanya keluar dari sana, tetapi tiba-tiba sekelompok penjaga muncul dan menyerang Brian. Meskipun hanya seorang diri, Brian berhasil mengalahkan sebuah penjahat dan menghancurkan tempat itu. Setelah itu, ia membawa gadis tersebut ke sebuah kamar hotel untuk merawatnya hingga dia pulih dan bisa berbicara. Di tempat lain, Jean rupanya sudah mengetahui tentang kekacauan yang Brian ciptakan pada malam sebelumnya. Ia memohon agar Brian menyerahkan diri. Namun, karena Jean masih menyimpan rasa persahabatan, ia memberikan Brian keringanan untuk diantar ke bandara, sambil menyarankannya untuk kembali ke Amerika. Namun, Brian dengan tekad bulatnya menolak untuk meninggalkan Paris hingga Kim berhasil ditemukan. Singkat kata, gadis yang Brian selamatkan akhirnya sadar kembali dan menceritakan semuanya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya juga diculik oleh para penjahat dan bertemu dengan seorang gadis baik hati lainnya yang memberikan barang tersebut kepadanya.
Tidak ada keraguan lagi, gadis tersebut adalah Kim, putri Brian. She's my daughter. She was nice. Berdasarkan informasi dari gadis itu, Brian mendatangi lokasi sindikat tersebut. Ia menyamar sebagai salah satu anak buah Jin. Terungkap bahwa para sindikat ini membayar pungutan kepada pihak kepolisian sehingga bisnis mereka tetap aman. Down for wasting my time. Scratch a worthless ball. Ketika Brian sudah berhadapan dengan para pelaku, ia tidak langsung melakukan tindakan keras, melainkan tetap melakukan analisis dengan bertanya siapa di antara mereka yang bernama Marco. Namun, para pelaku hanya tertawa, mengabaikan pertanyaan Brian. Brian memiliki kecurigaan bahwa pelaku yang ada di telepon waktu itu adalah si brewok. Brian dengan cerdik memberikan selembar kertas bertuliskan "Semoga beruntung" dalam bahasa Albania. Ketika si brewok mengucapkan kata-kata itu, Brian segera memastikan bahwa dialah Marco, pelaku yang dicarinya. Brian bertanya, "Apa kau ingat?" Marco menjawab, "Ah, siapa ya? The Bogeyman." "Bukan, aku adalah orang yang berbicara denganmu di telepon tempo hari. Sudah kubilang, aku akan menemukanmu." Dengan cepat, semua gangster di sekitar mereka menyerang Brian. Namun dengan tubuhnya yang tinggi dan besar serta skill taktikal yang dimilikinya, Brian berhasil mengalahkan semua orang Albania di lantai atas dan bawah. Setelah mengamankan area, Brian mulai memeriksa ruangan tersebut dan menemukan beberapa gadis yang sangat mabuk, termasuk Amanda, teman Kim. Amanda tengah tergeletak tak berdaya, mengalami overdosis dan tewas dengan mata terbuka, tubuhnya tercemar oleh muntahannya. Selanjutnya, Brian melakukan interogasi yang brutal, sesuatu yang sudah sering dia lakukan di masa lalunya. Brian menusukkan paku proyek besar tepat di paha Marco dan menghubungkannya ke kabel yang dialiri listrik. Where is she? Eyes will become counterproductive. Fingernails. Acid. Where is she? The power stays on all day. Nice even flow. Setelah beberapa kali tanya dan sesi penyiksaan yang panjang, akhirnya Brian menjelaskan bahwa dia hanya akan membunuhnya jika si Marco tidak memberikan informasi yang dia butuhkan. Marco akhirnya mengaku bahwa Kim telah dijual kepada seseorang bernama Saint Clair karena dia masih perawan. Setelah memastikan bahwa Saint Clair adalah nama seseorang, Brian meninggalkan Marco yang tergeletak dalam penderitaan setelah menekan tombol alat penyiksaan. Tidak mengetahui siapa sebenarnya Saint Clair, Brian menuju apartemen Jin. Jin baru saja kembali ke apartemennya dan menemukan Brian berada di sana bersama istrinya, sedang duduk di meja makan. Seeing your kids? Yeah. Must be nice coming home. He seems like he's about to have a problem. I call him Mr. Nurse. This is not the time or place, Brian. What shit? Involved in this shit. That is my entire involved care where the difference comes. Dalam keadaan darurat, Jin menodongkan pistol ke arah Brian, memerintahkan agar Brian menyerahkan diri. Namun, Brian tahu bahwa peluru dalam pistol tersebut sudah diambil sebelum makan malam dimulai. Dengan terpaksa, Brian melukai istrinya Jin dengan menembak bagian samping lengannya, membuat Jin tak punya pilihan lain. Between our children orphans, the last thing you'll see before. But if you don't get me what I need now. Unfair. You could have made this much.
Setelah memperoleh informasi tentang wajah dan lokasi St. Clair, Brian segera meninggalkan tempat tersebut. St. Clair, seorang pria kaya dengan banyak relasi, menjadi tujuan utama Brian yang menyamar sebagai salah satu tamu untuk bertemu langsung dengan St. Clair. Ketika Brian tiba di sebuah ruangan, dia mendapati hal yang sangat mengejutkan. Ruangan tersebut digunakan untuk mengadakan lelang gadis-gadis yang diinginkan oleh orang-orang kaya dengan hasrat tertentu. Speaks English, so we save the best for last. $100,000. Brian semakin terkejut ketika melihat Kim, putri tercintanya, dipajang di sana. Dengan tekad bulat, Brian berhasil menggagalkan rencana orang yang hendak membeli Kim. Akan tetapi, tiba-tiba Brian diserang dari belakang dan kehilangan kesadaran. Setelah siuman, Brian menemukan dirinya terikat dan St. Clair memberitahu bahwa ini hanyalah bisnis dan dia diminta untuk tidak menjadikannya masalah pribadi. St. Clair dan orang-orang kaya lainnya memandang nyawa manusia seperti selembar tisu yang digunakan dan dibuang begitu saja. I'm your father. What are you doing here? Do you mind telling me what you're doing? Whoever you are. This is a business. Let me tell you something, mister. See, I'm a father myself. Sales are final. Besides, discounts, no buybacks. You have no refunds, no returns. I'll pay. Kemudian, St. Clair memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan Brian, tetapi dengan syarat tidak menimbulkan kebisingan. Salah satu dari mereka mengambil seutas tali dan mencoba untuk mencekik Brian dengan tenang. Akan tetapi, karena si Brian adalah pemeran utamanya, ia pun mendapatkan keberuntungan mistis. Brian berhasil melarikan diri berkat pipa tembok yang rapuh, yang memungkinkannya untuk melepaskan diri dan mengalahkan mereka semua. Setelah mengambil alih situasi, Brian merebut pistol-pistol mereka dan mendekati St. Clair untuk menanyakan keberadaan anaknya. Sesudah berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi Kim, Brian menembak St. Clair beberapa kali hingga membuat St. Clair tewas di dalam lift dalam sebuah adegan yang mengerikan. It was all personal to me. Brian segera meneruskan pengejarannya untuk menyelamatkan Kim yang saat itu berada di atas kapal yang baru berangkat. Dengan cepat, Brian turun dari mobilnya dan melompat ke atas kapal tersebut. Brian menyelinap diam-diam seperti Baba Yaga dan menyerang para penjaga dengan kebrutalan yang luar biasa. ستكفل يريد استرجاع ابنتي له الآن. من هذا الشخص؟ ماذا يريد؟
Akhirnya dia berhasil masuk ke sebuah ruangan di mana Kim disandra oleh seorang pria tua bernama Raman yang masih memiliki hasrat jahat. Raman mencoba bernegosiasi, tetapi Brian mengakhiri pembicaraan dengan satu tembakan mematikan di kepalanya. Kim melihat ayahnya dengan kaget, lalu berlari untuk memeluknya, mengungkapkan kegembiraannya yang penuh air mata karena ayahnya datang menjemputnya. Dengan bantuan anggota timnya, Brian kembali ke Amerika tanpa masalah dengan kepolisian Paris sehingga Kim bisa bersatu kembali dengan ibu dan ayah tirinya. Lenore sangat berterima kasih kepada Brian dan memeluknya dengan erat. Stuart, ayah tirinya, lebih ramah dan menawarkan Brian tumpangan pulang. Tetapi Brian menolak tawarannya. Beberapa hari setelah itu, Brian mengajak Kim untuk mengunjungi rumah seorang artis biduan yang telah membawakan lagu rungkat di awal cerita. Ini merupakan langkah awal Kim untuk mengejar mimpinya sebagai penyanyi di New Palapa. Dan film pun berakhir.